Oke, assalamualaikum dan sanak minang, orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini, tapi seperti biasa sebelum kita bincang-bincang dan kita kenalkan siapa mereka, kita lihat dulu video berikut ini. Pengurus Cabang Olahraga Persatuan Gateball Seluruh Indonesia Kota Payakumbuh masa bakti 2022-2027 resmi dikukuhkan di Balai Kota Payakumbuh tengah pekan ini. Gumilang Putri Hayati dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Umum dan didampingi Jack Peto selaku Wakil Ketua, Rahmat Sitepu selaku Sekretaris, dan Bendahara Fitri Miroza. Sementara itu, Ketua Pengkap Pergatsi Kota Payakumbuh Gumilang Putri Hayati menyebut pihaknya akan langsung bekerja untuk melakukan pembinaan sekaligus memperkenalkan olahraga gateball di daerah. Pihaknya juga akan masuk ke sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA untuk mencari atlet dan memperkenalkan olahraga ini. Pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Seperti yang kita lihat di video tadi ya. Ini mereka sudah datang, alhamdulillah ya, pakai baju putih-putih. Yang di sebelah kanan depan saya ini siapa ya? Saya perkenalkan namanya. Soalnya ini beda-beda orang manggil ya. Iya. Ibu Gumilang Putri Hayati. Putri Hayati aja ya. Panggilannya Mila. Ya nggak pakai embel-embel yang lain dulu lah ya. Jangan dulu. Udah mulai mancing nih host ya. Dan beliau ini kita kenalkan sebagai penggagas dan ketua Pergatsi Kota Payakumbuh. Betul sekali Ketua itu ya. Pengcap Ya. cabang. Pengurus cabang ya, Pergatsi ya. Dan di samping beliau ada, wah ini sudah malang melintang di Kota Payakumbuh ya. Terkenal di mana-mana. Bapak Rahmat Sitepu. Ya. Saya panggil abang aja lah ya. Siap. Biar kita kayak adik kakak lah Ya. Soalnya saya berteman dengan anaknya. boleh. Fajar Malam Sitepu. Oke. Kita langsung dengan topik video yang terlihat tadi ya. Itu Pergatsi Persatuan Gateball Seluruh Indonesia untuk Kota Payakumbuh, betul Ibu? Iya, betul. Gateball, kita langsung tanya. Ini gateball ini apa? Sepak bola atau apa ini, Bu? Kita tanya dulu lah ke ketuanya. Gateball itu olahraga masuknya 3 gabungan ya. 3 gabungan. Iya, biliar, golf dengan catur. Biliar, golf dengan Strateginya, catur. Iya. Catur juga ya? Iya, untuk strateginya Oh, strategi ya? diambil Oke, catur. strategi perang sebenarnya ya. Perang di lapangan maksudnya Perang di ya. lapangan. Perang dengan sportif olahraga. Kayaknya Oke. nyerempet-nyerempetnya kalau Enggak. Saya ada janji tadi. Perjanjian kita kan Iya. tentang gateball aja. Ya, oke. Berarti 3 gabungan olahraga ya. Iya. Ini masuk, Tiga. kalau nggak salah masuk dalam wadah Kormi ya. Kormi, koni juga. Oh, Kormi, Di bawah. Koni juga ya. Berarti Koni dulu, Kormi baru ke gateball ya. Ini kan masuk dalam olahraga itu ya. Rekreasi ya sebenarnya ya. Rekreasi dan ini juga olahraga di koni juga. Oke. Nah ini ya alatnya. Alatnya iya, betul. Sepatu nggak ada di sininya ya. Sepatu nggak ada. Sepatu bebas masing-masing. Berarti ini maksudnya identik dengan ini. Iya. Oke, ada stick. Stick. Ini bola biliarnya. Bola ininya. Gateball. Bola gateballnya. Oke. Nanti sebelum kita bahas ini ya, kita lempar dulu. Wah, nah, di sampingnya Bang. Abang di pengurus ini sebagai apa ini, Bang? Sebagai sekretaris. Sekretaris. Tugas dan fungsinya yang saya pengen tahu ini, Bang. Kita Biar mendukung masyarakat tahu ya. di dalam legalitas dokumen-dokumen Berarti ADM ya. ADM, administrasi. Sampai sekarang sudah legal lah. Iya, sudah legal. Soalnya Coba udah dilantik. SK-nya. Ada ibu mulai mas-mas nih. Sudah dilantik. Oke. Iya. Sudah Udah resmi. dilantik kemarin, udah resmi kemarin. Berarti program kedepannya ini apa nih Bang? Nah ini biasanya ini yang banyak tuh sekretaris Bu ya. Iya. Nah nanti yang ketua yang menggagas, yang mengasisi ya. Sekretaris dong harus tahu nanti apa sih program kedepannya untuk gateball di Kota Payakumbuh ini. Iya, dari arahan ketua kita akan masuk ke sekolah-sekolah kepada organisasi pemuda untuk merangkul mereka untuk membuat klub-klub gateball yang nantinya akan kita bimbing. Oke. Berarti ke pelajar dulu ya, yang Iya. milenial dulu ya. Iya. Oke, kita ke Ibu Milang lagi ya. Ibu, ini boleh saya tanya ya. Ibu kan bukan
aslinya bukan Payakumbuh ya? Iya, bukan. Jauh-jauh dari Kalimantan ya? Saya orang Kalimantan. Dan kita kenalkan boleh lah beliau ini mantan. Nah ini mantan ya. Mantan ketua Persib di kota Payakumbuh ini ya. Kodim 50 kota. Kodim 50 kota dan sementara sedang LDR dulu lah ya. LDR. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bapak di Bali sekarang ya. Lagi di Bali. Nah Bapak Ferry Lahe. Nah Ibu ini terkenalnya dengan Ibu Gumilang Ferry Lahe ya. Ibu Mila. Biasanya Ibu Mila orang ya. Ibu Mila Ferry. Oke Ibu. Ini kenapa Ibu harus berjibaku lagi di kota Payakumbuh ini untuk olahraga gateball? Sebenarnya gateball itu sudah kita bawa di sini selama suami saya menjabat, Pak Ferry. Sudah digagas sebelumnya? Ya, Pak Ferry menjabat jadi dandim di Kodim. Kita melatih ke anggota sama ibu Persib. Nah, setelah itu dulunya ya? Ya, jadi kalau kami sudah 2 tahunan lebih ya. 2 tahun yang anggota Kodim. Jadi setelah suami pindah, Pak Ferry pindah, ada masukan dari anggota-anggota ini, mereka mau kemana, mau dibawa kemana, dan mereka inginnya itu mereka bisa sampai lebih dari sekedar mengikuti turnamen-turnamen ke Padang, ke Medan. Oh gitu. Kalau bisa ikut ke Jurnas, PON, alangkah bangganya mereka kan. Iya, jelas ya. Ini ya, arah dan tujuannya. Nggak sekedar hobi ya. Sekedar hobi. Okay. Akhirnya dari Pergatsi Sumbar pun meminta saya untuk menuliskan surat kuasa atas nama saya. Mereka tidak mau salah orang untuk membentuk, karena di sini sudah Pak Ferry dulu bentuk, otomatis biar Pencap terbentuk sudah ada orang-orangnya sebagian. Berarti ini kalau saya boleh menyimpulkan, jangan salah orang ya, yang betul-betul mencintai ya, jangan asal pilih aja ya. Pilih. Kan kebiasaan Bu ya. Tapi nggak di kota Payakumbuh sih, di luar sana, di Kongo. Pokoknya pengen aja jadi ketua, ngerti enggak itu ya? Apa sih? Takutnya kalau cuma vakum sampai di sini aja kan percuma, sia-sia dong. Oke. Nah ini menariknya apa sih sebenarnya gateball ini Bu? Kan olahraga banyak yang lain, sepak bola ada. Ini gateball ini kata orang lebih mahal ini untuk biaya-biayanya. Kalau saya bilang lebih mahal golf dong. Oh, mahal golf ya? Iya. Kalau ini lebih kelasnya kayak golf tapi lebih murah ke masyarakat. Lebih murah ke masyarakat. Iya. Dan lapangannya juga? Lapangan bebas dimanapun kita bisa pakai, asal lapangan tanah ya, jangan yang semen ya. Oh gitu ya. Bisa ya tanah ya? Bisa. Yang ada rumputnya kan? Boleh. Yang ada rumputnya tapi jangan tinggi-tinggi juga. Rumputnya harus yang lapangan bola. Oke. Nah, kita ke Bang Rahmat lagi. Ini Abang kenapa mau ikut juga berkecimpung di dunia ini? Ini Abang kalau orang-orang tahu ini sudah apa siapa Abang ya? Beda dunia sebenarnya ya. Tapi kenapa Abang lebih tertarik juga untuk olahraga gateball ini Bang? Ya karena saya salah satunya saya pencinta olahraga. Kemudian gateball ini dia karena dia merangkul semua kalangan dan di situ lebih menekankan ke silaturahmi. Iya. Memang ada pertandingan, tapi pertandingannya itu fun. Fun ya, sifatnya fisik itu ya. fun. Beda dengan sepak bola ya. Nggak ada adu fisik. Nggak ada adu fisik tidak ada. Kalah menang tetap jadi saudara kita. Oh, saya nggak bisa ikut itu berarti ya. Saya suka olahraga kekerasan. Gitu. Kayak sepak bola di Zimbabwe, itu 1 tiket kita beli sepak bola, itu kita bisa melihat pertandingan lain. Gitu. Ya, MMA, atlet ya lari bisa. Di Indonesia mah nggak ada seperti itu. Di luar, di Indonesia mah kalau sepak bola ya murni sepak bola. Berarti betul ya gateball ini nggak ada adu fisiknya. Nggak ada. Ini menarik juga ya. Nah kita ke Ibu Ferry Lahe, Bu Gumilang lagi, Ibu Mila. Nanti masyarakat ini siapa saja yang boleh ikut bergabung? Ini ada batas-batas usianya nggak? Atau batas umur, batas jenis kelaminnya segala macam? Nggak ada, semua boleh ikut. Semua boleh ikut. Batas usia saat ini belum ada. Syarat khususnya ada nggak? Kalau syarat khususnya ya harus mau mengenal dulu. Harus tahu dulu ya, harus mencintai dulu ya, jangan asal-asalan ya. Iya, kalau batas umur di atas 70 tahun masih ada yang ikut main. Kalau kuat fisik ya. Iya. Gateball ini bisa untuk menghindari kepikunan. Maksudnya menghindari kepikunan? Kepikunan. Karena bola itu semua sebenarnya ada 10. Oke, ya ini 10 ya. Ini yang 4 ya kita perlihatkan ya. Bola ada 10,
dengan waktu yang kita ini kan, kita harus mengingat bola mana dalam satu bola itu pukulan 10 detik. Dalam 10 detik? Iya, sudah harus kemana. Dan kita harus mengingat bola apa sebelumnya yang kita udah pukul atau kita buang. Jangan sampai bola itu lagi yang kita ini. Jadi kita harus keluar. Harus keluar ya? Ya, berarti ini masuk filosofi catur tadi ya? Strategi otak kita di sana harus cepat ya? Dan harus betul-betul mengingat. Kadang kalau sudah terkejar waktu, biasanya detik-detik terakhir, bola yang sudah kita pukul akan terpukul lagi. Bola yang sudah kita pukul akan terpukul lagi? Itu tidak boleh dipukul itu 2 kali. Dilarang? Dilarang. Oh, memukul 2 kali dilarang ya? Dilarang. Oh beda ya kalau kita memukul seorang yang terduga maling ya? Iya. Boleh ya? Apa boleh juga. Keroyok. Enggak, tapi di sini nggak ada kayak gitu. Toh maling juga nggak ada di sini. Oke, kita ke Bang Rahmat. Bang, kedepannya ini selain di ikut turnamen, dikemanain Gateball Kota Payakumbuh ini? Apakah cuma di Kota Payakumbuh saja ruang lingkupnya, atau memang nanti diikutkan ke, pasti yang sekretaris pasti punya ada schedule-nya ya, jadwal program-programnya nanti. Apakah cuma di Kota Payakumbuh aja nanti, atau ya, cuma perkenalan aja di pelajar ini? Ya, setelah semua klub-klub kemudian terbentuk, kemudian kita bina, nanti kita harapkan mereka itu nanti akan ikut ke Poprov, sampai ke nasional, sampai ke situ. Oke, berarti tidak hanya memperkenalkan ya, tidak hanya sosialisasi ya. Iya. Berarti ada memang benar-benar program untuk berkelanjutan ya. Beda lagi. Karena sudah masuk PON. Oh ya. Sudah masuk PON. Nanti tahun 2023 akan masuk PON. Oh gitu ya. Harusnya tahun kemarin di Papua ikut PON, cuma fasilitasnya tidak memadai di sana. Oh, fasilitasnya ya kurang ya. Iya, jadi. Oke, berarti memang ada program kedepannya jelas ya, real ya. Ini beda lagi sama bakal calon legislatif di Korea Utara. Ini hanya sosialisasi, eksekusinya nggak ada. Oke, kita ke Bu Mila lagi. Bu Mila, saya kok deg-degan ya. Padahal kita sudah sering ketemu ya. Pernah bertemu ya. 2 kali sama ini ya. 2 kali. Oke, Bu Mila. Biasanya setiap komunitas yang sudah dibentuk, ini sudah jadi ya, dilantik. Atau sebelum beberapa hari dilantik, biasanya banyak saja orang yang ikut serta. Beda sebelum kita melangkah dulu. Ini gimana ini Bu Mila? Sudah ada yang datang sebelum-sebelum, oh saya bisa dong, dari orang-orang tertentu dengan tujuan yang tidak masuk akal, memang tujuannya tidak untuk keluarga. Sudah ada kah sebelum-sebelumnya Bu Mila? Tapi jangan dijawab dulu. Kita break sejenak. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah Ibu dan abang kita ini masih bersedia duduk di depan saya. Tapi sebelum kita mulai bincang-bincang, saya melihat ada topi kebesaran di depan. Ini izin saya boleh coba? Izin bentar Bang ya. Izin Bang Kele, lepas sebentar ya. Oke. Ya, masih ganteng saya ya. Oke, ini salah satu pernak-perniknya Ibu ya? Iya. Topinya ya. Tapi ini kan di bermain gateball itu di lapangan terbuka ya. Kalau lapangan terbuka apa nggak kepanasan juga pakai topi yang seperti ini, atau ada topi lainnya seperti topi koboi itu, apa bebas saja nih? Bebas. Bebas. Ini kayak topi untuk pengurus ya? Ini hanya kemarin untuk cendramata saja. Cendramata saja ya, bukan untuk ketika olahraga ini ya? Oke, saya udah salah sangka ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan segmen 1 tadi yang akhirnya belum sempat dijawab ya. Nah ini ketika komunitas atau organisasi ini sudah beberapa hari sebelum dilantik, biasanya ada saja sih orang yang pengen gabung, pengen memberikan sumbangsih. Walaupun sebelum-sebelumnya orang-orang ini tidak tahu ya, tidak jelas. Biasanya itu dari kalangan-kalangan tertentu ya. Ini ada nggak Ibu Mila? Untuk sampai saat ini ke saya pribadi tidak ada yang seperti itu. Gak ada. Ya. Berarti ini benar-benar yang terbentuk ini yang mencintai ya, murni ya. Oke. Nah sejauh ini dukungan dari pemerintah gimana? Ini kan
Pergatsi ini Getbol ini kan di Kota Payakumbuh. Ya. Lalu gimana dari dukungan dari pemerintah Kota Payakumbuh untuk olahraga yang satu ini? Ya alhamdulillah kemarin kami sebelum pelantikan sudah menghadap ke wali kota. Oh sudah. Kalau ke Wawako sebelumnya ya kami sudah ini. Terus ke ketua KONI, ketua Kormi. Yeah. Mereka mendukung kami. Mendukung. Untuk olahraga ini kami belum berani minta terlalu berlebihan karena kami belum dilantik saat itu. Oke, bentar. Ini minta yang terlalu berlebihan ya. Kita lempar ke Bang Rahmat. Jadi saya punya bahan ini sebagai sekretaris harus ini. Ini apa kedepannya jangkanya minta yang agak berlebihan. Nah ini kan namanya olahraga, pasti butuh biaya ya. Bang Rahmat orang yang sudah sering di dunia ini ya, apalagi jurnalis ini segala macam. Ada trik khusus nggak nanti? Enggak mungkin kan kita latihan-latihan aja. Betul. Untuk ikut ke jurnas segala macam, bikin turnamen kita kan nggak mungkin modal kering doang. Ini sudah ada planning ke depannya bagaimana caranya ini. Ya kita nanti kan kita mendaftarkan ke KONI. Nanti kita harapkan kita menjadi salah satu cabur. Ya betul, cabang olahraga. Ya, nantinya bisa jadi anggaran untuk cabur kan sudah ada. Nah ini ya anggarannya ini. Ya. Betul ya, nanti bisa atau boleh juga misalnya sponsor dari pihak luar juga boleh. Ada. Oh ada. Sudah ada. Sebenarnya ada. Kebetulan ya alhamdulillah walaupun suami saya pindah sudah di Bali, masih banyak kawan dan rekanan ya termasuk orang bapak-bapak Forkopimda. Yeah. Makanya mendukung banget olahraga di sini ya. Kebetulan karena kemarin kan Sumbar lagi naik daun untuk Getbol. Saat ke Jurnas kemarin juara 1 single putri itu kan dari Sumbar. Nah, kebetulan tinggal di Padang, masuknya Pergatsi Sumbar, cuma anak itu kan anak Halaban. Oh gitu. Jadi kami berharapnya ada kan namanya kebetulan Keke, jadi kami berharapnya ada Keke yang lain di Payakumbuh dan 50 kota ini. Tuh. Gitu ya. Oke. Kita ke Bang Rahmat kembali lagi ya. Bang, sejauh ini yang Abang tahu bagaimana tanggapan masyarakat sekitar atau tanggapan dari orang-orang yang di atas nih, Abang banyak kenal ya. Nah, ini gimana tanggapannya untuk olahraga yang satu ini? Mereka mencimee kah atau balik malah mendukung? Ini Abang jujur aja lah. Iya, sebenarnya kan tidak tahu maka tidak sayang. Oke, kan itu betul, istilahnya. Kebetulan kita latihan selama ini di Bukit Sebalui. Hanya orang-orang yang main ke atas itu aja yang mengetahui. Kalau seandainya kita bisa latihan di tempat yang lapangannya mencukupi di daerah keramaian, itu akan mengundang perhatian masyarakat. Gitu. Nah itu nggak ada nanti programnya untuk misalnya kampanye Getbol, misalnya di sosialisasi bukan kampanye, sosialisasi. Ya salah. Sosialisasi. Kadang sensitif ya kata-kata tuh. Agak-agak sensitif. Ya, sosialisasi Getbol misalnya di lapangan pacuan kuda kemarin. Bisa nggak ada program-program ke depannya, misalnya prank Getbol misalnya. Di tengah pasarnya supaya masyarakat tahu gitu. Kalau di Bukit Sebalui itu kan jauh itu. Yang kita butuhkan kan lapangan. Lapangan ya? Iya, di mana yang bukan ada aksi, lapangan. Bukan pencitraan ya? Iya, lapangan yang nggak ada juga percuma. Oke. Kita mau ke pasar tapi nggak ada lapangan, mau ngapain? Di Payakumbuh ini susah lapangan sebenarnya. Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak ya, ada ya. Ada. Cuman mungkin dimanfaatkan belum ya? Iya. Atau sudah bisa, tapi ada saja sih orang yang lebih butuh lapangan itu ya. Iya. Ini menurut saya sih. Oke. Aman. Tinggal sosialisasinya aja kita. Programnya untuk sosialisasi. Nah, kita ke Bang Rahmat lagi. Sebagai seorang media nih Bang ya, jurnalis. Kedepannya gimana nih sosialisasi? Ini harus ketika ada ketuanya di sini. Ini dituntut ini Bu ya, Bu Mila ya. Kalau saya pengennya kayak gitu. Jangan hanya sekretaris saja. Keluarkanlah skill Pak Rahmat ini untuk sosialisasi. Kalau ke lapangan aja orang sudah tahu skill medianya gimana nanti ini Pak Rahmat. Ya kita yang kalau dari saya pribadi sebagai orang media, saya berusaha semampunya untuk membackup
mendukung semua kegiatan yang ada di Pergatsi Kota Payakumbuh. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Balai Wartawan, Balai Wartawan yang telah memberitakan kegiatan kami. Dan saya apresiasi sekali kepada kawan-kawan. Oke. Kita ke Ibu Mila lagi. Ibu kan sebagai seorang istri, seorang perempuan, punya anak, jauh dari suami. Oke. Ini nggak berpengaruh, nggak bermasalah, nggak untuk sibuk di olahraga yang satu ini. Biasanya kalau istri dari seorang TNI, ini maaf kata ya, lebih, kalau saya pengennya cari aman saja lah, duduk di rumah ngurus anak. Tapi ibu masih sibuk di olahraga seperti ini, apa sih tujuan sebenarnya? Ya, insya Allah nggak ada masalah ya. Karena juga kami di Persit itu juga dituntut untuk berprestasi, nggak hanya di dalam tapi di luar juga, ke masyarakat juga. Untuk anak-anak saya, kebetulan anak saya dua-duanya ada ikut gateball juga. Ikut gateball juga. Ikut berkecimpung di gateball. Hanya yang satu yang memang anak rumahan dia. Kalau untuk izin dari suami, alhamdulillah sudah diizinkan. Sudah diizinkan. Walaupun sebelumnya suami belum mengizinkan karena kami sudah pindah di Bali. Iya betul-betul ya. Cuma kondisi sama tadi yang disampaikan, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya betul. Ada rapat lagi terakhir bersama dari para pengurus dan anggota, calon-calon pengurus dan anggota, mereka meminta saya untuk naik jadi ketua. Iya betul. Tadinya sebenarnya bukan saya. Iya. Jadi mereka sendiri yang meminta untuk saya jadi ketua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu. Hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Seperti yang disampaikan tadi, orang-orang yang berkepentingan di luar olahraga. Karena gini, di kepengurusan Pemcap ini kita ada anggota Kodim. Oh iya betul ya. Bukan sipil ya. Bukan sipil. Ya, saya ngomongnya belak-belakan aja ya. Saya nggak ngerti cara menyampaikan apa ya. Contoh untuk kayak memang untuk belak-belakan. Ya, kayak politik gitu kan. Politik praktis ya. Jangan sampai kita niatnya memang tidak ada sampai ke situ, nggak ada berpikiran di situ, murni olahraga, dan pengurusnya pun banyak anggota Kodim. Iya betul. Sudah jelas TNI tidak boleh berpolitik. Betul. Terus saya pun otaknya belum sampai ke sana, belum sampai untuk ke sana. Kalau bisa janganlah untuk sementara ini. Tidak, nggak ada sampai ke sana gitu kan. Jadi murni ini olahraga dan siapapun boleh ikut serta, siapapun boleh mendukung, siapapun boleh mensupport dan boleh juga mensponsori dengan senang hati. Senang hati ya boleh ya mensupport. Kalau seandainya anggota gateball ini ikut berpolitik praktis, ini boleh atau tidak? Silahkan, itu hak mereka. Kalau mereka orang sipil hak mereka pribadi. Saya nggak bisa ngelarang. Tetapi jangan membawa nama gateball. Buka dulu bajunya ya, ganti baju dulu. Iya. Jangan membuat nama saya pribadi atau gateballnya. Apalagi bawa stick sama bola ini ya. Ya, nanti berantem ya ada. Tetap harus menjaga privasi masing-masing. Oke. Nah, kita ke Pak Rahmat lagi. Bang, keinginan Abang untuk gateball ini ke depannya gimana ini, Bang? Untuk Kota Payakumbuh aja lah dulu. Abang sebagai sekretaris saya tanya ya, bukan sebagai jurnalis, bukan sebagai yang lain. Abang sebagai sekretaris mau dibawa kemana gateball ini nantinya, program-program Abang untuk Kota Payakumbuh dulu lah. Ya, untuk Kota Payakumbuh kita harapkan para generasi muda bisa menjadikan gateball ini sebagai salah satu olahraga fun game namanya. Fun game ya? Fun game. Jadi game yang asik bisa. Game yang asik, game yang bahagia ya. Iya. Jadi mereka itu bisa meluangkan waktu untuk bermain ini karena dia basicnya itu kan kelompok. Oh, kelompok jadi dia kembali kepada tujuannya itu silaturahmi. Silaturahmi ya. Nah ini Bang, ini kan pakai lapangan ya. Ini ukurannya gimana ini ceritanya? Ukuran lapangan untuk permainan ini. Ini ada ukuran khusus nggak? Misalnya paling minim 1x1, enggak ya? Kecil banget ya. Kecilan. Ini berapa ini ukuran? Ya, ukuran lapangannya itu 15x20. 15x20. Ya, 15x20. Ukuran lapangan futsal ya. Iya. Itu ukuran standar. Itu ukuran standar dari gateball. Kemudian bisanya kita dapatkan itu di lapangan bola atau biasanya dapat lagi di lapangan upacara. Lapangan upacara ya. Itu bisa dapat itu ukuran sekian. Kalau bahasa Bandungnya ini di alun-alun ya. Iya benar. Ini ya di lapangan terbuka ini lapangan terbuka. Tempat masyarakat berkumpul ya. Cuman sayangnya di Kota Payakumbuh nggak ada ya. Nggak ada.
tetap di pinggiran mainnya ya. Kalau lapangan tertutup pun bisa, tapi lebih ke permanen ya. Oh, ke permanen. Iya, jadi pakai rumput sintesis itu. Kalau yang tadi kan bilangnya di latihannya di Bukit Sibalui ya? Iya, di Kota Lama. Gedung DPRD dulu ya, kantor Balai Kota Lama bekas ya. Kota Lama, ya. Itu latihannya setiap hari atau ada jadwal tertentu ini, Bu? Untuk sementara ini kita tiap hari. Tiap hari. Ya. Kecuali hujan lah ya. Kecuali hujan, karena kita kan mau ngejar target ya, mau ke Jurda ya. Oh, oke. Nah, kalau masyarakat ingin tahu secara langsung, boleh nggak bermain ke sana atau ada aturan khusus? Sangat dibolehkan. Silahkan. Sementara ini kita buka pelatihan gratis di sana. Oh, sementara ini ya? Iya. Maksud kata sementara ini, kita kan narik peminat dulu. Ya, nah, seandainya dari intern, contohnya kayak pengurus kami kan ada dari anak-anak Udauni. Nah, khusus mereka pengen punya klub dan pelatihan khusus, itu silahkan. Kami juga mendatangkan coach pelatih langsung dari Manado yang bersertifikat, berlisensi untuk melatih. Asal kalian benar-benar mau latihan. Tujuannya untuk berlatih gateball. Oh, sudah ada langsung pelatih bersertifikat ya? Iya. Berarti ini betul-betul secara ini ya, detail sekali ya, nggak asal-asalan ya? Iya, sebenarnya sudah lama, cuma untuk di wilayah Sumatera memang baru. Oh gitu. Untuk ini kalau di luar sana memang ya, untuk di Kota Bali, Jakarta udah lama. Nah ini nggak ribet gitu, mendatangkan pelatih bersertifikat segala macam. Untuk Kota Payakumbuh ini sementara ini ini olahraga baru ini ya. Iya. Lalu bagaimana ini untuk segala macam prosedurnya untuk pelatih ini? Alhamdulillah kebetulan pelatihnya juga sama kami udah dekat lama. Zamannya kami di Sumut, Pak Ferry udah berkecimpung di gateball, pengurus juga di Pergatsi Sumut ya. Nah beliau ini coachnya ini kebetulan masuk ke pengurusan besar pusat ya. Nah, kemarin melatih di Sumut, Nah jadi kita udah kenal beliaunya di situ udah lama. Kebetulan kemarin ketemu di Jambi, saat kami ikut turnamen ya saya iseng mau nggak ngajarin anak saya ke Payakumbuh. Karena kebetulan anak saya kan diincar mau ikut ke Jurda yang kecil, yang SD. Nah, berarti memang sudah dipersiapkan dari awal secara matang ini ya, tidak asal-asalan. Oke, kita ke Pak Rahmat sebagai sekretaris. Seandainya nanti yang namanya kalau kita bikin turnamen atau segala macam untuk olahraga, pasti yang banyak berurusan nanti kaseknya ya, kepala sekretarisnya ya. Seandainya ini Pak Rahmat ya, Bang, saya tanya ya. Ini kan 2024 sudah dekat. Ada saja nanti biasanya orang yang bikin turnamen atas nama dia tapi dengan embel-embel tertentu. Oke, kita masuk ke politik praktis. Ini boleh atau tidak, Bang? Tapi jangan dijawab dulu ya. Kita break sejenak. Pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah pengurus dari gateball ya, jadinya Pergatsi Kota Payakumbuh masih bersedia duduk di depan saya. Kita lanjut ke pertanyaan segmen 2 akhir tadi yang belum sempat dijawab sama sekretaris Pergatsi Kota Payakumbuh ya, Bang Rahmat. Ini seandainya ini Bang Rahmat. Ini kita boleh ya berandai-andai ya. Boleh. Apalagi ini tahun-tahun untuk politik praktis pemilu sudah dekat sekali ya. Seandainya ada bakal calon segala macam, ingin mengadakan turnamen, mereka sponsori. Ini gimana nih tanggapan Pergatsi, boleh atau tidak ini? Memang suatu pertanyaan yang sulit juga. Ya harus sulit ya pertanyaan. Kalau nggak tapi sulit, bagaimanapun bodoh, bagaimanapun juga kita kan mengacu kepada tujuan daripada olahraga itu sendiri. Sebab untuk kepentingan masyarakat supaya mereka sehat. Iya betul. Ya. Kalau ya pada dasarnya kami dari pengurus cabang memang tak ingin olahraga gateball di Payakumbuh ini jadi semacam tunggangan begitu. Tunggangan ya, iya. Masuk ke ranah itu ya. Iya, untuk ke ranah kepentingan seperti itu. Kita murni ingin membuat masyarakat itu sehat dengan berolahraga dan mereka itu bisa menjadi kepada arah ke prestasi nantinya. Jadi jangan dijadikan ini tunggangan ya, jadi bahan untuk
pribadinya ya. Tapi kalau sponsornya tapi kalau seandainya ada yang mensponsori dari pengusaha, itu kita terima dengan lampanan. Oke, berarti memang ini dibatasi ya. Betul-betul ini murni untuk olahraga ya. Namanya olahraga pasti itu ya. Nggak ada boleh politik praktis yang dekat ya ke sana ya. Kita tidak ingin itu akan menjadi ikon dari suatu tokoh tertentu atau partai tertentu. Kita tak ingin. Gateball warnanya ini. Nah, begitu. Fan soccer warnanya ini. Beda lagi ya. Oke, lanjut. Oke, kita ke Ibu Mila lagi. Ibu. Sebagai seorang istri TNI, enggak selamanya di Kota Payakumbuh. Betul. Seandainya nanti ibu keluar dari Kota Payakumbuh, pasti punya kerjaan lain di tempat lain ya. Bagaimana harapan ibu nantinya untuk Gateball di Kota Payakumbuh ini? Apakah ditinggalkan begitu saja atau ada yang dipersiapkan untuk kedepannya Gateball di Kota Payakumbuh ini? Takutnya ketika kita kehilangan induk ini ya, anak-anak berserakan kemana-mana ya. Ini bahayanya sih, apalagi organisasi baru, komunitas baru ini. Kalau saya pindah ya, insya Allah ya akan tetap berjalan. Karena kebetulan juga di kepengurusan itu ada beberapa anggota suami saya dulu di Kodim. Terus beberapa juga yang sudah saya kenal baik, anak-anak udah uni, termasuk Pak Sekretaris, Wakil Ketuanya Pak Jack Peto. Beliau-beliau ini sudah menyampaikan bahwa akan tetap menjalankan sesuai prosedurnya walaupun saya pindah. Jadi saya mantau dari jauh. Mantau dari jauh ya? Ini komunikasi kan gampang sekali zaman sekarang ya. Karena juga itu sudah dari petunjuknya Ketua Umum Pergatsi Sumbar kemarin. Diharapkannya saya tetap jadi ketua sampai masa periodenya selesai 2027. Berarti 5 tahun ya? 5 tahun. Bu Mila bisa pantau dari jauh. Orang-orang ini yang akan bergerak jika Bu Mila ada ngikutin Pak Ferry tugas kemana. Oh gitu. Tapi untuk sekarang masih tetap ya sementara berjibaku dengan Gateball ini ya dulu ya? Iya, kita mau bikin gebrakan dulu. Gebrakan dulu ya? Oke, gebrakan. Nah, kita lempar ke Pak Rahmat Bang, ke Abang Rahmat ya. Pengurus baru untuk Pergatsi. Ketuanya seorang perempuan. Ini maaf kata ya. Ini biasanya, ini gimana, ini rasanya berurusan dengan ketua perempuan. Ini maaf kata, yang saya tahu perempuan itu baper loh Bang. Kalau enggak itu katanya kita enggak bisa. Kalau kita menghindar, biasanya mereka agak ini sedikit sensitif ya. Istri saya soalnya perempuan tuh ya. Iya, kalau laki-laki bahaya. Bahaya. Ini aman-aman saja nih Bang. Sampai sekarang, Abang jujur aja. Jujur dari hati yang terdalam. Jujur saja. Ya namanya perempuan kita maklum. Iya. Cuman memang ibu dia untuk mengatur segala sesuatunya memang detail. Ya, karena basicnya mungkin dari militer kan. Iya. Dan kita maklum soal itu. Kadang-kadang juga ada sering marah, uring-uringan, tapi nggak apa-apa. Sebab di ujungnya itu, di ujung dari setiap kegiatan yang telah beliau laksanakan itu perfect. Oh, perfect ya. Iya. Segala sesuatunya tertata dengan sempurna. Hasilnya itu yang memuaskan. Walaupun dengan jalannya yang mungkin agak sedikit ini ya. Ya, soalnya kan setiap orang itu punya basic yang pada berbeda. akhirnya kepuasan di akhir itu masih tetap bagus. Ingin Bu Mila menjadi ketua nantinya. Ya kita harapkan. Jalan nanti. Udah berjalan saja dulu. Ya biasanya kan kalau yang namanya perempuan, kalau apalagi untuk urusan-urusan itu detail ya. Istri saya aja kalau untuk masak aja dia dihitung nih bawangnya satu, untuk masak ini bawangnya berapa. Kalau saya masak ya main lempar aja ke kuali ya. Iya. Nah sampai ibu ada permasalahan ininya. Kalau permasalahan sih nggak ada. Kalau masalah dilema pasti ada dilemanya. Nah ini. Kalau saya kemarin kan ibarat kata di organisasi Persit itu kan istri-istri anggota semua. Iya. Dan mereka semua ada aturannya kan semuanya kan menyesuaikan suami-suami. Nah beda dengan orang sipil kan, banyak orang kan, berbagai orang. Otomatis saya harus bisa menyesuaikan diri. Saat saya harus mengikuti mereka, saya mengikuti mereka. Tapi jika itu tidak mungkin mengikuti mereka, saya nggak mungkin melarikan diri kan. Iya betul. Nggak mungkin balik badan kan.
Harus gentle kita ya. Jadi prinsip saya, selagi saya masih bisa kerjakan, saya kerjakan. Walaupun status saya sebagai ketua. Beda kalau yang sebelumnya kan, ibarat kata, ini sama sih sebenarnya ada bidang-bidangnya. Yeah. Tetapi kan kalau Persit kan tinggal kita ngomong, Bu ini, nanti ini. Kita hanya kasih tahu gitu. Mereka udah bergerak. Saya terima bersih. Iya. Paham. Beda dengan hal ini kita bersama orang sipil kan? Iya. Jadi kan saya tidak bisa memaksakan kehendak saya. Harus mereka seperti saya. Seperti kedisiplinan waktu dan lain-lain. Dan tapi saya berusaha untuk mengajak mereka. Gimana caranya kita bisa disiplin? Gimana caranya kita bisa ini? Sampai sekarang gimana ini? Sudah mulai berubah sipil-sipil ini? Ya seperti kata saya juga bilang ya, kalau sipil ini memang susah nih agak di ini, apalagi waktunya ini nggak seperti waktunya TNI yang teratur ya. Iya, betul. Sampai sekarang sudah bisa komunikasinya apa, jadwal-jadwal orang-orang ini sudah oke atau masih perlu dirubah, dibenahi ini? Misalnya kalau jadwalnya kita meeting rapat jam 9 pagi, datangnya jam 12. Kalau itu kayaknya bukan hanya di organisasi ya orang sipil ya, itu udah mendarah daging sama manusia deh kayaknya. Tergantung individu. Tergantung individunya gitu kan. Karena saya juga merasa dulu waktu saya jadi ketua organisasi di Persit sini juga kalau ada undangan, kadang undangan jam 9 mulainya jam 11. Saya datangnya setengah 9. Itu ya. Kalau saya pulang aja, saya foto, saya pulang. Ya. Pertama-tama ya saya jangan gitu dulu dong, kayaknya egois banget gitu kan. Tapi saya, ya. Sudah berjalan berapa bulan ke depannya, ya udah menyesuaikan mereka, menyesuaikan yang ngundang kan gitu. Iya. Akhirnya kita tahu ya. Ya, di mana kita tempat ya kita menyesuaikan ya. Oh, pasti ini undangan jam 9, ya, nanti jam 10 ke atas aja kita berangkat. Nah ini nih. Saya beritahu aja ya kepada masyarakat untuk ikut dalam organisasi ini ya, dalam kelompok olahraga ini Gateball ini, kalau nggak disiplin waktu bahaya. Ini kan pakai waktu ini ya. Iya betul. Nah, 10 detik. 10 detik. Nah, satu bola 10 detik. Apalagi yang molornya berjam-jam ini ya. Jadi kita nggak boleh terlalu banyak mikir. Nggak boleh terlalu banyak mikir ya. Iya. Bola itu mau kemana nggak boleh terlalu banyak mikir. Jadi sudah punya gambaran. Mengambil keputusan dengan cepat. Iya, betul. Memang ada kapten. Kalau kita mainnya dalam tim. Double, triple, atau bergu. Tapi kalau kita sendiri, kita yang sudah harus baca situasi. Oke. Harus membaca situasi ya. Iya, situasi di bola itu bagaimana. Gitu. Karena bola merah itu umpamanya milik kita, bola putih bola lawan. Iya. Jadi bola genap itu di putih, bola ganjil di merah. Kalau kita bola merah, otomatis habis bola kita satu main, bola dua yang main. Selesai. Nah, selesai. 3 main kita harus baca strategi. Catur lagi tadi ya, filosofi catur ya. Gimana caranya buang bola lawan? Kita nyari poin untuk masuk gate. Oh gitu ya. Dengan hitungan 10 detik. Ada waktunya ya. Iya. Walaupun ada lawan tapi tetap ya secara happy ya. Iya. Beda lagi ini ceritanya sama masalah ya. Kalau ada di saya gitu, kalau ada lawan ya sudah saya bumi hanguskan, jadi saya maju sendiri. Besoknya nggak olahraga lagi. Oke, kita ke Bang Rahmat di terakhir ini untuk Bang. Sebagai Kasek ya, sebagai sekretaris, mungkin ada yang ingin Abang sampaikan pesan-pesan kepada masyarakat untuk olahraga ini, silahkan Bang di kamera. Iya, kita dari pengurus cabang Gateball Kota Payakumbuh mengimbau kepada semua kalangan untuk dapat bergabung untuk berlatih bersama kami di Bukit Sebalui untuk sementara. Nantinya kita akan membentuk klub-klub berdasarkan di mana pemuda atau pemudi yang ada di kelurahan atau di Kota Payakumbuh ini untuk bersama-sama kita mengembangkan olahraga Gateball ini. Untuk ini dulu lah ya. Pelajar dulu lah ya. Umum ya. Oke, kita terakhir. Nah, ini ke Ibu Mila sebagai pengagas dan ketua. Kalau pesan-pesan kepada masyarakat sudah dari
Bang Rahmat, kita minta kepada Ibu Mila ini, kepada pengurus dan anggota yang sudah ada ini. Saya pengennya jangan nanti setiap organisasi ini hangat-hangat sebentar, angin-angin cik ayam. Iya, hangat ayam. Pas dilantik ya, keren-keren sekali ya. Selfie sana sini, posting di media sosial ya. 2 minggu, 3 minggu. Betul. Hilang saja ya. Atau ada yang pindah aja. Jadi enak mau pindah. Enggak, ini orang-orang kan biasa lah masyarakat di Payakumbuh ini seperti ini loh Bu Mila. Awal-awalnya keren, mau dilantik ini segala macam, aduh keren sekali ya. Seminggu 2 minggu, aduh gak ada lagi uang jajan kayaknya di sana, pindah. Ini saya minta Ibu Mila untuk memberikan atau menyampaikan pesan-pesan kepada semua pengurus dan anggota yang sudah ada sekarang. Silahkan Bu Mila. Untuk pengurus Pengcap Pergatsi Kota Payakumbuh, harapan saya tetap selalu kompak dan saling bahu-membahu. Kemungkinan kita nggak mungkin selalu bergerak pada bidangnya masing-masing, karena kita ada kepentingan sendiri juga kan. Rata-rata di situ ada yang bekerja, ada yang kuliah. Saya berharapnya bisa saling mengisi. Satu mungkin tidak bisa, walaupun itu tugas dia, ada yang menggantikan. Jadi kerjasamanya dengan baik. Untuk saat ini sih sudah alhamdulillah saya dikelilingi dengan orang-orang yang mampu membantu saya. Sampai detik kami dipelantikan bisa yang acara seperti itu. Seharusnya Pengcap tidak seperti itu. Nah, ini udah bahasa kemana-mana, udah ngalah-ngalahin Pergatsi yang Pengprov ya acaranya gitu kan, mewahnya gitu kan. Iya betul ya. Saya bisa sampai pada posisi di situ. Berterima kasih banyak banget sama pengurus-pengurus saya semua, baik yang dukung dari segi tenaga, moral, support saya, juga yang sponsorin juga sesama pengurus. Itu saya berterima kasih banyak dan saya harap itu tetap seperti itu. Tetap seperti itu ya, jangan berubah-ubah ya. Ya, kalau hati permasalahan pasti orang semua punya permasalahan. Iya, semua orang individu masing-masing. Jadi kita yang kalau bisa berusaha, kawan ini sesama pengurus yang berusaha mengerti. Oh kawan kita lagi ada masalah, saya aja yang handle. Nggak perlu diminta. Nggak perlu diminta. Udah saya aja yang bantu. Nanti saya tolong. Biar saya aja. Saya lebih senang orangnya seperti itu. Dan di pengurusan kami ada yang seperti itu. Oh ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu. Jadi kadang kan kayak Pak Rahmat kan punya kesibukan. Sekretaris yang memang seharusnya lebih dekat dengan ketuanya. Mendampingi saya. Tapi beliaunya juga bekerja, seorang wartawan. Kadang ada urusan juga kan. Beliaunya sudah, Bu Mila, saya nggak bisa dampingin ini untuk kegiatan apa segala. Oke Pak, nanti saya nggak perlu minta, saat ngobrolnya barengan, ada salah satu, udah Bu nanti saya aja. Oke. Ada jarak-jaraknya ya? Iya, jadi berharapnya seperti itu selalu. Oke. Dan selalu mengerti ya. Iya, saling bantu. Makasih Bu Mila ya sudah hadir di sini ya. Sama-sama. Bang Rahmat, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Kami pun juga. Dan waktu dan kesempatan kalau ada momen-momen tertentu ya mungkin akan ada turnamen ya, bolehlah diundang lagi ke sini ya. Bagaimana nanti ke depannya turnamen itu apa yang dicari sebenarnya. Nah itu ya, kita undang lagi ke sini ya. Konsep turnamen nantinya ya. Oke, Bu Mila kita doakan dan Bang Rahmat kita doakan semoga Pergatsi Kota Payakumbuh ini ya betul-betul olahraga yang membumi di Kota Payakumbuh ya, yang sangat diminati semua kalangan ya. Itu doa saya dan saya berharap juga nanti bisa bergabung ya. Amin. Kalau bisa harus. Iya. Kayak kalangan wartawan harus ada bikin klubnya. Iya betul. Karena buat gimana ya, kan pasti capek, wartawan tuh capek juga loh. Ya kalau kita bikin serba klub, kita salah. pasti menang Bu. Gitu ya. DP ini. Kalau kalah pun kita citrakan kita menang. Kita punya media loh. Betul. Tapi kan kita tunjukin pada kenyataan. Oke, makasih Bu ya. Terima kasih Bang. Oke, pemirsa Otaki cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang sangat saya sengaja ya. Waduh, kemana ini ya? Dari bincang-bincang kita bersama narasumber pengurus Pergatsi Kota Payakumbuh. Ada banyak sekali kesimpulannya, ribuan ya, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan ya, mengutip kata-kata Bu Mila dan Bang Rahmat. Kalau olahraga Pergatsi yang baru di Kota Payakumbuh ini memang tujuannya untuk olahraga kebugaran ya, jangan jadikan unsur-unsur yang lain ya. Dan harus total, harus mencintai apa yang kita geluti sekarang ya. Jangan setengah-setengah, betul ya, seperti itu ya tujuannya. Ini Ibu ini jauh-jauh loh. Dari Kalimantan
berani ngambil resiko ya, kalau saya bilangnya ngambil resiko untuk memajukan salah satu olahraga di Kota Payakumbuh. Nah kita kemana aja ini ya, ngobrol-ngobrol terus di warung kayak gini jadinya ya. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan insan olahraga, contohnya Pergatsi Kota Payakumbuh Gatbol ini ya, agar kita tahu tujuan organisasi apa, olahraga ini seperti apa dan bagaimana caranya, bagaimana kita ikut bergabung ya. Dan satu lagi, jangan jadikan olahraga yang baru ini ya, ini saya sampaikan kepada siapapun ya, organisasi yang baru ini jangan dijadikan untuk lahan-lahan tertentu ya, jangan dimasukkan ya kepentingan-kepentingan yang enggak jelas, murni olahraga. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.